Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Yeay! Halo semuanya. Ketemu lagi sama kita Arin dan Dina di sini di podcast dari Tomodachi setiap hari Jumat malam. Halo. Arin, apa kabar Arin? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kalau Dina di Bandung sana? Baik. Alhamdulillah. Sedikit pusing karena sedang menyiapkan sesuatu, tapi nggak apa-apa. Masih bisa dihadapi ya bersama-sama. Pastinya ini jadi lebih seneng ya, karena malam ini bisa nemenin Tomodachi yang lagi dengerin podcast ya. Seneng. Iya, bener banget. Apalagi kita udah nyiapin satu tema yang menurut kita menarik banget ya Rin, buat di-share sama teman-teman semuanya. Apa nih yang menarik? Kasih tahu dong. Jadi kali ini teman-teman kita kayaknya bakal bahas tentang kehidupan kita, aku dan Arin. Dan salah satu alasan kenapa aku sama Arin mengenal, yaitu kehidupan kita di Jepang. Jadi sekarang temanya kita judulin Life Abroad, ya Rin? Yes, betul. Oke. Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang alasan gimana sih ceritanya kita bisa nyampe ke Jepang, terus first impression kita sama hal-hal apa aja sih yang udah berubah dari kita gitu ya Rin ya, setelah kita live abroad buat 3 tahun selama ini. Dan tidak terasa akan berakhir dalam waktu kurang lebih setahun ya Din. Aduh sedih. Iya, untuk universitas ya. Kan kita nggak tahu ke depannya kita tinggal di sana atau enggak. Gimana nih Din? Kenapa nih Dina dari semua negara, dari semua destinasi universitas tiba-tiba kok nyasar di Jepang, tepatnya di Ritsumeikan Asia Pacific University gitu. Lengkap banget ya namanya, baik. Kalau aku pribadi kenapa ke negaranya dulu, kenapa ke Jepang, sebenarnya Jepang tuh gak pernah ada di list aku Rin. Gak pernah ada di list universitas atau lain negara yang aku tuju sama sekali. Dari dulu tuh keluargaku, orang tuaku memang selalu ngasih arahan buat anak-anaknya kita bertiga buat kuliah nggak di Indonesia. Bukan berarti Indonesia edukasinya jelek atau gimana ya, cuma mungkin orang tuaku pandangannya pengen ngasih kita kesempatan buat melihat dunia lebih luas. Jadi dari kecil tuh kita udah didikte dalam tanda kutip buat nanti kamu mau kuliah di negara mana kayak gitu. Cuma Jepang tuh nggak pernah kesebut Rin. Jadi apa tuh dulu sebelum Jepang masuk ke list? Itu antara Australia sama Belanda somehow. Aku juga nggak tahu kenapa alasannya. Maksudnya anak kecil ya, masih ngobrol ini kayak aku mau kesini gitu, nggak ada alasan konkret. Cuma pas aku kelas 2 SMA, aku ada kegiatan summer camp gitu. Jadi 2 minggu kunjungan ke universitas kita ini, ke EPU. Nah, aku kesana lah ya, terus aku lihat, universitasnya menarik nih, banyak banget orang internya gitu Rin. Iya, terus. Jadi bisa ketemu banyak orang internasional, tapi juga ada orang Jepangnya gitu, kayak 50% kan inter sama Jepangnya. Terus aku tertarik, kayaknya sedikit jatuh cinta, terus aku nyoba-nyoba aja. Terus guru bimbingan konselingku bilang kayak kalau misalkan buat kita kesempatan beasiswa tuh memang banyaknya di Jepang. Terus akhirnya aku apply ke 3 universitas nih di Jepang. Ternyata EPU tuh yang paling awal ngasih, dan alhamdulillahnya beasiswanya sangat memuaskan buat aku dan orang tuaku. Terus kayak ya udahlah kita kesini gitu. Menarik. Arin gimana? Kalau Dina kan pernah ke APU kan, jadi ke EPU-nya langsung sebelum kuliah. Jadi sebelum daftar ke EPU-nya udah ada gambaran EPU-nya kayak gimana. Kayaknya agak sedikit berbeda sama aku yang sempet pernah punya pengalaman juga ke Jepang, tapi nggak specifically ke EPU gitu. Jadi dulu pas ke Jepang kayak kayaknya enak deh kalau misalnya bisa dapet kesempatan kuliah di sini gitu. Sempet ada beberapa pengalaman yang sebenarnya nggak terlalu relevan sama kehidupan kuliah sih, kayak pengalaman jambore gitu atau pengalaman study tour gitu. Study tournya pun nggak langsung ke Beppu gitu atau ke Pulau Kyushu, tapi tetap aja kayaknya pengen deh nanti suatu saat bisa punya kesempatan bisa kuliah di sini. Dan ternyata pas di tahun ketiga dikasih tahu juga sama kayak Dina, diarahin juga sama guru BK-nya sama konselornya, kayaknya ini bagus nih, kayaknya kesempatan aku bisa dicoba gitu. Nah akhirnya aku coba juga. Kalau aku di Jepang aku cuma daftar di EPU doang nih. Jadi bahkan aku tuh karena kalau sama orang tua aku, kalau aku nggak dapat beasiswa aku nggak boleh berangkat. Jadi sebelum aku daftar EPI pun aku udah sempat persiapan daftar di universitas lain, kayak ikut SBMPTN, ikut SNPTN juga. Nah bahkan pas SBMPTN aku udah sempat keterima di salah satu universitas di Jakarta juga, dan bahkan udah kayak tinggal hamin 2 ospek. Nah akhirnya aku dapat pemberitahuan nih, ternyata aku dapat beasiswanya. Sebenarnya aku kayak udah keterima di EPI-nya itu kayak bulan April atau Mei gitu ya, tapi kayak
aku bilang ya tetap aja kalau misalnya beasiswanya nggak dapet ya belum tentu bisa berangkat gitu kan. Tapi akhirnya aku baru setelah proses yang ya lumayan agak rumit gitu kayak diundur-undur, makanya ya banyak lah ups and downs gitu ya. Akhirnya akhir pas Agustus itu aku baru tahu akhirnya aku terima ya, akhirnya aku berangkat. Nah makanya nyasar, jadi karena salah satu kenapa pengen ke EPU karena bisa belajar di Jepang, karena Jepang ini kan salah satu negara yang orang taunya ini negara yang lumayan cinta sama bahasanya sendiri ya. Jadi proses perkuliahan itu biasanya banyaknya pakai bahasa Jepang gitu. Tapi aku kurang confident nih karena aku nggak terlalu banyak pengalaman sama bahasa Jepang dulu. Bahkan kalau bisa dibilang emang sama sekali nggak ada, hampir nggak ada gitu yang benar-benar mempelajari secara serius bahasa Jepang gitu. Jadi kayaknya EPU ini bisa jadi salah satu jalan cepat lah gitu kalau mau belajar di Jepang tapi nggak pakai bahasa Jepang gitu. Itu sih salah satu alasannya kenapa bisa nyasar tiba-tiba ke Jepang. Dan EPU ini kalau ditanya juga ke teman-teman yang lain kayaknya kenapa bisa ke EPU, kenapa daftarnya di Jepang terus di EPU misalnya gitu ke teman-teman kuliah, biasanya sering banget ya kepo sama orang gitu ya, terus kita sering nanya dan banyak banget alasannya. Dan itu juga termasuk aku sih Din, kayak karena di EPU ini ada tuition deduction-nya, apalagi kalau Dina, wah kalau teman-teman tahu nih tuition deduction mungkin teman-teman pada wow gitu ya. Nah tapi kalau punya aku nggak terlalu tinggi tapi itu cukup membantu gitu dan akhirnya bisa berkuliah di Jepang gitu. Jadi itu salah satu alasannya karena di EPU tuition deduction itu banyak gitu kansnya untuk bisa dapat tuition reduction gitu. Ya sama sih ya, berarti kalau misalkan garis besarnya buat kita kenapa universitas ini karena memang ada kemudahan dari segi finansialnya diangkat bebannya. Tapi kalau misalkan buat negara, kalau untuk Arin memang Arin udah ada beberapa kontak ya sama Jepangnya gitu, kayak memang udah ada keinginan buat belajar di negara Jepang ini gitu ya. Ya. Terus waktu Arin pertama kali nyampe ke Jepang nih, waktu kita naik pesawat, kita berangkatnya beda ya. Cuma waktu Arin naik pesawat dan gitu akhirnya touchdown pertama kali di Jepang tuh perasaannya kayak gimana? Coba jelasin Din. Aduh, perasaannya tuh ya Din, karena tadi udah sempat jelasin dikit kan karena dia sempat ada ups and downs, ada banyak agak-agak drama dikit gitu ya karena dapat kayak itu rasa. Ya kan pasti kalau orang punya drama cerita-cerita masing-masing. Dan awalnya nyampe Jepang tuh wah beneran nyampe di Jepang nih, bener buat kuliah. Apakah ini mimpi ya? Iya, aduh, apakah iya benar gitu ya. Terus jadi gak nyangka kan, karena prosesnya karena di proses-proses itu sering banget yang kayak aduh kayaknya nggak mungkin, aduh udahlah ya udah gitu. Kadang udah sering banget hampir putus asa yang kayak udahlah hampir menyerah gitu. Tapi ujungnya jadi dan nyampe gitu kan, jadi wah aja gitu, kayak nggak nyangka sama diri sendiri gitu. Kayak kalau dilihat lagi ke belakang gitu kayaknya nggak mungkin deh bisa nyampe ke sini, kayak hal-hal yang pernah kita lalui dulu kayaknya nggak kebayang kita melakukan hal-hal itu gitu. Jadi kayak dan pastinya awalnya karena itu Jepang, kita akan tinggal di sana, belajar di sana dan nggak ada siapa-siapa kan. Beda ya kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada apa, maksudnya ya banyak orang tapi namanya ada kayak keluarga kan nggak ada gitu. Atau misalnya teman-teman tuh kita harus bangun koneksi lagi dari awal gitu ya. Ya emang teman-teman kuliah bangun koneksi lagi. Jadi dan atmosfernya juga wah Jepang beda gitu ya, dimana kita biasanya hampir 17 tahun menghabiskan waktu gitu ya, lahir dan besar di Indonesia tiba-tiba dilempar ke Jepang gitu ya. Jadi sempat merasa asing gitu, terus deg-degan. Tapi namanya baru awal-awal SMA gitu, wah pokoknya bakal ini nih, bakal itu gitu. Kayak seneng banget, terlalu excited, kadang kayak aduh pokoknya nanti kalau udah ini banyak lah ya pengen ini, semangat banget gitu ya, bahkan kayak pokoknya harus ini harus itu. Tapi ya itu pertama kali kan, ini masih konteks pertama kali, nanti kita akan ngebahas gimana setelahnya. Tapi pas awal banget itu kayak ngerasa wah pengen banget ini, semangat banget, semangat part 5 lah pokoknya. Dan jadi ngerasa wah semuanya masih idealis banget sih, tapi semakin kesini ya itulah ada proses-prosesnya yang akhirnya membuat kita jadi belajar. Nah kalau Dina gimana awal-awalnya? Aku bisa relate banget sama Arin barusan bilang kayak ngerasa semuanya serba asing, dan gitu deg-degan, terus mau ngebuka diri sama orang lain tuh rasanya gimana gitu ya, kayak adaptasi lagi sama orang-orang gitu. Aku ngerasanya hampir sama sih, cuma kalau aku kayaknya to be really honest lebih ketakut. Kenapa takut? Kan udah pernah ke EPU. Pernah ke EPU, tapi kalau misalkan dilihat dari demografinya, oh ya anak-anaknya internasional kayak yang aku mau, orang Jepang juga bisa ketemu, oh ya kayak yang aku mau. Tapi bisa nggak sih kita benar-benar berbaur sama mereka? Bisa nggak sih kita benar-benar nyambung? Bisa bikin temen, bisa bikin circle of friend di sana. Terus kayak kita can we fully feel belong there, kayak gitu loh Rin. Kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan dalam otakku itu. Jadi pertama kali nginjak ke sana, aku kan alhamdulillah dapat kesempatan buat diantar sama orang tua sama kakak aku kan. Nah waktu mereka mau pergi lagi ke Indonesia, aku rasanya ya Allah pengen nangis deh gitu. Kayak aduh gimana nih tinggal sendiri, padahal kayak aku sama Arin kan sebenarnya backgroundnya sama, teman-teman Tomodachi semua. Kita sama-sama asrama ya Rin. 6 tahun juga lagi ya, sama-sama 6 tahun ya. Iya. Kita udah biasa jauh dari rumah lah istilahnya. Cuma ini tuh rasanya beda banget. Arin ngerasa gitu nggak?
Bener Pasti banget. beda ya. Karena kan negaranya beda, orang ngobrolnya beda, budayanya beda, dan ini kayak level up lah istilahnya kayak gitu. Cuma memang aku juga bisa relate sama yang kata Rin, masih idealis banget karena baru datang pertama kan, ngambis parah Rin. Ngambis parah. Jadi kayak aku harus melakukan ini, aku pokoknya nanti di akhir tahun keempat gak boleh regret apapun gitu. Ya tapi semenjak selang berjalannya waktu, akhirnya semangatnya sedikit luntur, tapi ketemu orang lagi bisa naik lagi gitu lah. Ya normal ya, anak muda namanya. Ya, life doesn't go that way lah ya gitulah, emang realitanya kayak gitu ya, gimana ya, kayak ngerasanya wah opportunitiesnya udah ada nih, kayak gimana kita mengambil si opportunity-nya ini, pokoknya kita ngerasa kok ini udah ada nih opportunities mah, kayaknya kita harus semuanya kita harus manfaatkan pokoknya gitu ya, nggak ada regret lah pokoknya, kata Dina bener banget, saya relate banget. Dan ya itulah, itu awal-awal ya, kayak kalau dipikir-pikir wah awal-awal gini banget nih kita gitu ya. Nah tapi kan itu tadi ya, kita udah dari awal udah dengan semua ekspektasi kita, tapi ya akhirnya kan kita di sini nih, here we are gitu ya, di 3 tahun setelahnya. Dan pasti ada dong proses-proses di mana kita beradaptasi, proses-proses di mana kita bertumbuh dan berkembang gitu ya. Nah dari semua proses-proses itu, apa aja nih kira-kira hal-hal yang paling memakan waktu, yang paling takes time untuk bisa kita adaptasikan pada awal-awal gitu? Dina gimana? Aku mau tahu Dina dulu nih. Apa ya Rin? Kayaknya lebih ke personality. Aku ngerasanya aku yang takes time dan aku benar-benar ngerasa sampai sekarang berubah tuh personality wise. Aku tuh dulu diem banget Rin. Maksudnya sekarang aku nggak tahu sih aku diem apa enggak kalau menurut Arin. Dari pandangan Arin, cuma dulu aku SMA, SMP tuh aku benar-benar kayak anak yang diem di pojokan, yang kalem, yang lembut, yang nggak bakal istilahnya kalau disentuh juga nggak bakal oleng gitu, kayak diem. Kayak gitu. Nah waktu datang pertama ke IPU kan ya teman-temannya lebih beragam, terus kayak mereka lebih terbuka sama satu sama lain. Aku ngerasanya kayak aduh sayangnya kalau misalkan aku nggak bisa make friends di sini, kan itu benar-benar apa ya, valuable banget bisa punya teman dari berbagai negara kayak gitu, jadi bisa memperluas pemikiran. Jadi akhirnya aku dibantu sama teman-teman di sekitarku juga kayaknya break through the shell-nya gitu, jadi lebih berusaha buat lebih jadi person yang lebih open, jadi orang yang lebih open. Jadi kayak walaupun sampai sekarang juga aku masih ngerasa aku introvert, aku masih susah buat buka diri sama orang, cuma jauh lebih baik dibandingkan dulu aku ngerasanya, dan itu takes time, a lot of time. Itu sih aku personally ngerasa itu yang paling takes time. Kayaknya kalau aku pikir-pikir lagi nih, Dan, kayaknya aku juga sama, agak mirip-mirip gitu ya, kayak gimana open sama orang. Kayak kalau aku dulu awalnya orangnya ya udah, kalau aku nggak tahu nih gimana nih caranya supaya untuk bisa benar-benar mengajakkan diri atau benar-benar berusaha banget, berbaur banget tuh, kayaknya mungkin karena ini kali ya, kalau misalnya kita di asrama tuh ya teman kita tuh kayak udah 24 jam bareng gitu, jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh nggak terlalu sering terjadi gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak punya, aku nggak terlalu punya banyak kesempatan untuk bisa berada di situasi di mana aku harus benar-benar berusaha gimana make friends tuh, benar-benar emang ada skill nih, yaitu skill untuk hubungan baik dengan orang lain tuh ternyata ada skillnya, harus ada, ya emang nggak bisa instan aja gitu. Dan aku ngerasa itu pas setelah aku keluar gitu, mungkin aku ngerasanya oh aku bisa berteman baik dengan teman-temanku dulu misalnya, tapi ternyata itu hal yang berbeda. Misalnya kalau ya aku bisa baik sama teman-temanku dulu, tapi ternyata pas aku di situasi seperti itu, aku di challenge lagi nih, ternyata aku harus starting conversation lagi with people yang aku nggak tahu nih harus kira dulu gimana. Nah itu awal-awalnya aku kadang cuek gitu, dan aku kadang orangnya nggak suka mulai banget duluan, kayaknya nggak banget ya, kayak oh ya SKSD ayo aku mau aku ini gitu. Kadang aku berusaha sih, tapi kayaknya nggak terlalu smooth gitu jadinya. Makanya ini itu takes time banget ya akhirnya. Tapi ya sekarang nggak jago-jago banget sih, maksudnya nggak wah ini banget karena nggak 3 tahun, tapi aku ngerasa 3 tahun itu ya membuat aku sedikit lebih berkembang lah daripada awal-awal dulu gitu. Sama sih mirip. Jadinya personality kita sama Rin. Iya. Arin pernah ambil MBTI nggak? Iya. Kalau dia apa? Aku ISFJ. Aku ISTP gak salah. Oh gitu. Nah, ya mungkin Dina lebih teratur kali ya, makanya FJ, makanya TP-nya beda. Kan Dina kan lebih organized gitu. Enggak juga. FJ itu lebih organized, lebih condong gitu ya, kayak sebuah serba well planned gitu kan. Aku ngerasanya aku memang lebih suka struktur sih. Kalau ISTP itu kayak lebih itu ya, apa namanya? Spontan, apa enggak? Ya P-nya lebih spontan kali ya. G lawan P kan. Menarik. Ini jadi salah satu referensi juga nggak sih MBTI itu? Meskipun nggak seperlunya. Kita nggak sepenuhnya mendukung atau ya, tapi bisa jadi salah satu referensi, pun nggak seutuhnya kita harus percaya banget gitu ya. Ya baca-baca kecenderungan orang. Beda-beda ya, nggak bisa di kotak. Nggak bisa
bisa 16, masa 4 miliar manusia dibagi 16 itu kan kayaknya gak juga kan. Tapi ya gitu. Ya, aku barusan keingetan yang baru, ngerasa sama way of living. Kita kan udah kebiasa sekian belas tahun di Indonesia, terus pergi ke Jepang, negara yang pasti bahasanya beda, dan gitu way of livingnya juga beda. Ya benar. Simpelnya dari buang sampah dari itu aku juga butuh adaptasi loh. Benar. Pilah-pilah sampah ya, kayak yang ini mana yang kotak susu harus dicuci. Iya benar, kotak susu harus dicuci, botol di mana, tutup botolnya di mana, plastiknya kita buang kemana, kayak gitu. Jadi kan itu juga buangnya jam berapa gitu. Iya benar, hari apa, wah. Aduh, pusing. Tapi ya itu benar sih, benar. Makanya kita ditaruh 1 tahun di Happy House ya, kayak asramanya gitu di FIU, supaya dia bisa terbiasa ya sama semua ya keteraturan Jepang gitu ya. Kalau Arin personally kayak gitu, ngikutin hal-hal kayak gitu gimana menurut Arin? Kalau aku personally kan aku IS yang tadi bilang, aku lebih suka struktur, jadi aku suka ngikutin. Kalau Arin gimana? Iya, aku suka juga, dan itu jadi challenge baru kan, jadi pengalaman baru. Aku jadi tahu perspektif hidup dari budaya lain nih gitu. Aku suka juga memulainya, dan menurutku itu nggak sesuatu yang menyulitkan sih, justru menurutku itu sesuatu yang malah menguntungkan bagi kita kan, jadi mempermudah hidup kita juga kan. Jadi secara tidak langsung ya nggak ada alasan buat gak suka sih jadinya, karena semuanya membawa manfaat juga sih secara tidak langsung menurutku. Gak cuma dari masalah budaya aja, tapi ya bahasa juga ya dari mana-mana gitu. Dan aku mungkin kalau Dina udah prepared banget dan udah ada basicnya dulu belajar bahasa Jepang sebelum masuk FIU, dan aku memang ya udah habis baru mulai kuliah aku, dan pas aku udah officially aku tahu akhirnya aku bakal ke FIU, di waktu itu aku baru mulai belajar bahasa Jepang gitu. Dan kata teman-teman juga, kata yang lain juga kan, ya kalau di FIU kalau nggak ada basic ya nggak apa-apa, maksudnya nggak kan nanti kita belajar dari awal juga. Paling aku belajarnya cuma kayak pasti basic banget lah pokoknya. Aku juga expect bakal masuk, pokoknya aku tahu aku bakal masuk foundation paling dasar banget bahasanya. Dan ya udah, dan awal-awal tuh belajar bahasa Jepang gampang-gampang susah sih, susah banget enggak, gampang banget juga enggak menurutku pas semester 1. Cuman aku tuh pas yang awal masuk semester 2 itu, mungkin karena awal-awal masuk kuliah ya, waktu adaptasinya mungkin agak lama, jadi kayak butuh waktu 1 tahun, itu masih waktu adaptasi menurutku. Jadi pas awal-awal semester 2 itu kan beda ya, dari semester 1 kita kan bahasa terus. Karena aku dari dasar banget nih, foundation banget bahasanya, jadi emang full hampir 95% kan kuliahnya bahasa Jepang aja gitu kan, kayak kuliah kelas bahasa gitu. Pas semester 2-nya kan langsung switch gitu ya, dibagi gitu, kayak 70%-nya kita udah bisa ngambil mata pelajaran yang kita mau gitu ya. Dan itu tuh awalnya aku agak nilainya parah banget jatuhnya, dan itu ngerasanya aku sempet down gitu kan, kok nilaiku jelek banget gitu. Tapi untungnya soalnya mungkin karena awalnya ini adaptasi aku atmosfer belajarnya gitu dengan sistem belajar itu tuh, kayaknya aku di 1 semester itu tuh ternyata aku di situ proses adaptasinya gitu. Awalnya aku sempet down gitu, apakah aku akan nilainya seperti ini sampai aku tamat gitu kan, tapi ternyata tidak kan. Ya akan kaget dong kita ngeliat hasilnya, kok jelek banget, kayaknya emang segini doang deh kemampuanku gitu. Tapi ya udah makin lama ternyata ya setelah aku sekarang nih udah di nyari semester 7 gitu ya, aku lihat ke belakang ya berarti semester 2 tuh memang adaptasinya gitu, karena 3, 4, 5 ya nilaiku ya agak ya lumayan ya inilah naik gitu, maksudnya ya nggak jatuh banget atau ya berusaha lebih baik dari semester 2 itu gitu. Ya jadi itu salah satunya yang menurutku itu adaptasi banget. Mungkin kalau menurut Dina kayaknya nggak terlalu ya? Enggak juga, Rin. Kayaknya aku juga ada waktunya aku harus adaptasi. Mungkin fokusku saat itu bukan akademik, aku lebih ke organisasi. Aku nyari organisasi yang aku rasa sesuai sama tujuanku. Maksudnya aku berusaha sebisa mungkin buat mempertahankan akademikku, tapi in the same time aku lebih fokus ke itu sih, ke yang tadi, ke experience dan lain-lainnya gitu. Aku mau ngasih disclaimer aja buat teman-teman Tomodachi semuanya. Jadi kalau di APU, kenapa tadi Ari nyebut kayak semester 1 tuh bahasa full semua. Jadi kita tuh anak-anak internasional diwajibin buat nyelesain sekitar 4 tingkat gitu ya, Rin ya. Jadi ini wajib banget buat ambil 4 tingkat bahasa Jepang ini. Jadi kita sebutnya foundation 1, 2, 3, terus intermediate. Ini yang paling dasar dan ini wajib diambil sama semuanya. Buat selanjutnya itu pilihan gitu ya, Rin ya. Nah makanya 1 semester pertama itu penuh sama bahasa Jepang. Dikebut ya? Iya dikebut, jadi foundation 1, 2, dan 3 itu setiap hari 3 kelas ya, Rin.
Benar. Oh iya, aku 3 kelas dulu. Sabtu kecuali Rabu. Jadi kita full bahasa Jepang gitu. Kecuali memang dari awalnya memang punya basic bahasa Jepang, itu bisa loncat kelas istilahnya. Jadi bisa mulai ambil kelas jurusan plus bahasa Jepang kalau mereka mau gitu. Ya semoga ntar teman-teman kalau ada yang tertarik ini bisa. Kalau yang tertarik boleh tanya. Boleh tanya nih. Oke. Kenapa kita jadi ambasadornya APU? Iya ya, jadinya aduh. Jadi nge-endorse APU di sini. Benar. Tapi itu tadi ya itu kan awal ya. Tapi udah makin kesini progresnya gimana nih? Atau gimana cara ngatasin semuanya? Kalau di Dina gimana progresnya selama ini? Aku ngerasa sebenarnya kalau buat sekarang kayak detik ini banget aku euforia kuliahnya udah wear out gitu kan, udah habis. Karena aku ngerasanya kita jadinya tinggal sedikit lagi kan ya, tinggal beberapa kelas buat untuk syarat lulus. Dan waktu aku tanya-tanya sama teman-teman sekitar, ternyata kredit kita tuh memang lebih sedikit, kredit yang harus kita ambil untuk lulus itu lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang ada di Indonesia kebanyakan. Iya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ngebut semester depan pun kita bisa selesai kredit, tapi kita belum, kredit itu maksudnya SKS teman-teman, by the way, maaf ya. Kita bisa selesai tapi belum bisa lulus, jadi lulusnya bakal tetap tahun depan gitu. Kalau di Indonesia kan ini ya Din, kayak kalau udah SKS berarti udah bisa tamat gitu. Dan ada tambahan lain nggak sih, harus bikin skripsi? Dan iya kalau misalnya nggak selesai skripsi belum bisa tamat gitu ya? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Dan kalau di kita skripsi itu pilihan ya Rin, kita nyebutnya tesis opsional. Apa ya, terus kalau aku ngerasanya sekarang progresnya as in dari personal development, of course semua organisasi, semua kegiatan teman-temanku yang selalu bareng sama aku, yang kita bareng-bareng, aku ngerasa shape me the way I am sekarang. Terus aku ngerasanya aku lebih ngelihat Jepang bener-bener as my second home sekarang, apalagi sekarang kita kan keadaannya lagi terkungkung di Indonesia. Iya. Jadi ngerasa kangen gitu. Wah, ada juga tempat di luar sana yang kita kangenin gitu ya. Bener. Waktu di Jepang pengen pulang ke Indonesia, tapi waktu di Indonesia pengen pulang ke Jepang gitu, karena kita udah terbiasa. Maksudnya 3 tahun kan gak sebentar ya. Kita udah terbiasa di sana, makanannya atau kayak ambience-nya, environment-nya. Aku ngerasa udah natural, lebih terbiasa sama struktur. Aku mau cerita dikit nih Rin tentang terbiasa sama struktur. Gimana Din? Jadi waktu kemarin aku pulang ke Indo, terus aku ada beberapa transaksi di Indonesia, aku sempat ketipu sampai 3 kali gitu Rin. Ketipu apa? Online shop dan lain-lain, online shop, pesawat juga. Bukan ketipu per se sih, beberapa ada yang ketipu, tapi sisanya mungkin aku memang terlalu tidak berhati-hati gitu ya. Aku asumsi kayak udah semua yang tertera di website perusahaan atau website manapun itu, si resource-nya tuh pasti sudah benar dan pasti semua bisa di perusahaan itu menjalankan. Iya, tapi ternyata faktanya tidak begitu di lapangan gitu. Terus akhirnya aku nggak nyadar kan kenapa sih sampai berkali-kali kayak gini gitu. Akhirnya papaku bilang sama aku kayak, kalau lagi Indonesia pakai mindset Indonesia, kalau lagi di Jepang pakai mindset Jepang. Jangan kamu terapin hidup dengan struktur di Jepang di Indonesia, karena Indonesia tuh jauh lebih fleksibel. Jadi kamu harus lebih fleksibel dalam menghadapi hal-hal kayak gini dalam kehidupan sehari-hari. Terus aku mikir, wah ternyata berarti aku udah terlalu terbiasa sama structured life. Jadi bener-bener kalau mereka kan lebih itu ya abstrak gitu nggak sih Rin? Fleksibel tuh nggak ada sama sekali di Jepang. Aku ngerasanya kayak ya aku udah otomatis berpikir seperti itu, tapi ternyata pola pikir itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan ya udah sekarang aku ngerasanya itu sih. Aduh, nyambung gak ya sama pertanyaannya Arin tadi barusan? Setuju. Aku relate kan, karena itu kan progres kita ya, dan gimana kita sekarang gitu ya, gimana berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan Jepang, dan ternyata kita udah beradaptasi, udah terbiasa dengan kehidupan Jepang. Ternyata kita balik lagi ke Indonesia, jadinya kayak gitu gitu ya. Misalnya kereta, nunggu kereta, aduh kenapa nih kalau di kereta misalnya telat berapa tuh, kita udah terheran-heran gitu di Jepang, atau transportasi atau apapun lah, nggak harus transportasi, nggak apapun, biasanya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan waktu tuh biasanya kita kayak lewat dikit tuh kita bertanya-tanya. Kalau di Jepang, kalau di sini kayaknya kalau kita bertanya-tanya udah santai aja lah, tunggu paling ada gitu. Itu ya, karena kita udah terbiasa di Jepang, dan makanya itu balik lagi ke behavior kita. Kalau di Jepang kayak kalau telat sedikit atau misalnya lewat sedikit, itu tuh kita aduh gimana nih gitu. Itu kan makanya hasil dari kita beradaptasi, pelajaran ya, nyata adaptasi itu ya balik lagi konteks tempatnya gitu ya. Karena kita di Indonesia ya benar sih tadi mindsetnya dipakai, kadang itu gimana ya, nggak terbiasa
nggak kita sengaja sih kan kadang, tapi ya itu makanya itu another level lagi. Tadinya kita berusaha untuk beradaptasi gimana tahu Jepang, sekarang gimana caranya buat switch itu secara ini ya naturally gitu. Itu jadi salah satu yang sih. Kita nggak sama sekali mau bilang kayak oh ya Jepang lebih bagus gitu, enggak ya Rin, kita harus tahu yang mana yang lebih sesuai diaplikasikan di mana gitu. Benar-benar harus tahu konteksnya, pasti ada plus minusnya sih. Panjang juga ya nanti kita ngebahas Din. Arin gimana nih? Oke. Kalau aku progresnya tadi kan masalah-masalahku tuh ya awal-awalnya aku harus berusaha beradaptasi di bagian akademik awalnya itu ya, karena itu ya sekarang udah lumayan tahu. Dan kuliah itu benar sih nggak masalah. Menurutku kuliah tuh nggak harus yang kayak kita ngerasa oh ini kayaknya harus orang pintar aja. Kayak masalah itu masalah life skill, maksudnya kayak nggak harus pintar. Kayak balik lagi nggak knowledge tuh nggak menentukan semuanya. Kayak misalnya kita harus tahu kan kayak kuliah tuh harus bukan berarti kita tuh dapat nilai bagus, bukan berarti oh kita pintar knowledgeable banget gitu. Tapi kayak ya kita bisa misalnya time management misalnya, atau kita bisa mengatur hal-hal yang lain gitu. Banyak lah, atau misalnya kita bisa berinteraksi dengan teman. Misalnya kan kuliah tuh nggak cuma baca buku atau gimana, misalnya kita berdiskusi sama temen, nah gitu. Jadi udah lumayan akademik, udah tahu nih ritme-ritmenya, udah mempelajari gimana pattern-patternnya yang harus kita coba, udah mulai tahu lah membaca situasi gitu. Dan jadinya lebih realistis gitu. Jadi kita jadi tahu kan kalau sebenarnya semua itu kan karena pembiasaan tadi. Jadi kita tahu gitu. Kalau misalnya kan aku tadi bilang aku awal-awal banget pengen itu gitu. Setelah kita tahu ternyata kita tahu batasan kita tahu tempat kita di mana, kita tahu kita lebih mengenal diri kita lebih tepatnya. Jadi kita lebih realistis gitu. Kita ngerasa kan kalau awal-awal kayak oh iya kita pokoknya udah kuliah di Jepang udah ini, oh pasti bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu, pasti bisa lah, semua diusahain. Ternyata makin kesini ya semua tuh ya meskipun bisa diusahain tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita mengerti gitu. Jadi harus lebih realistis. Tapi bukan berarti kayak oh kita tahu tempat aja lah, nggak gitu juga, tapi lebih belajar ini aja apa sih ya kita deh proses pendewasaan juga ya Rin, kayak dulu kayaknya waktu masih kecil idealis banget gitu ya. Benar-benar pas kuliah juga idealisnya jangan kayak oh ya masalah nilai gitu, oh ya aku nggak pinter-pinter banget misalnya atau apa, ya bukan berarti itu nggak ada peluang gitu ya. Itulah hidup gitu loh, maksudnya kayak ya hidup tuh bisa banyak cara gitu loh. Terus secara ya kalau yang lain awal-awal aku berusaha secara ya grade tadi, secara nilai aku awalnya aduh gimana terus ya udah lumayan lah stabil gitu ya, karena kan aku emang bicara sama orang tua aku awal-awal sebelum aku Jepang kan memang membaca kondisinya adalah ya kalau aku di Jepang ya aku harus bisa nanggung, maksudnya aku harus bisa mengelola manage hidupku sendiri gitu ya secara financially juga gitu. Awalnya kan bingung gak sih? Aduh gimana nih financially? Ya bukan berarti orang tua lepas tangan gak juga, tapi kayak aku harus mengerti keadaan orang tua. Nah awal-awalnya kan kaget nih, awalnya bingung ya gimana ya caranya gitu bisa gitu mandiri secara independent financially misalnya gitu. Tapi ya sekarang aku udah lumayan settle lah gitu, udah lumayan bisa gitu. Ya berusaha untuk bisa menyeimbangi antara kehidupan kuliah, bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya itu berusaha lah. Tapi ya sekarang aku udah lumayan ngerti gitu caranya, prosesnya gitu. Dan ya itu untuk lebih ke ini ya life skills gitu. Kalau dari proses kuliahnya sendiri aku jadi karena jurusanku sosial tadi sih, soal culture society media ya, terus jurusannya agak abstrak nih teman-teman. Jadi kadang aku ditanya sama teman orang-orang tuh kok jurusanku abstrak, makanya kayak terlalu luas gitu. Tapi ya Instagram ya, karena sosial media Instagram. Tapi nama jurusanku sendiri kayak gitu, din culture society media, terlalu luas gitu ya. Nah karena ada culture-nya gitu, dan lebih banyak. Gak cuman karena jurusanku sih, karena pasti Dina juga ngerasain hal yang sama menurutku, kayak ada ngerasa hal mirip-mirip, kayak lebih ke expose sama multicultural exposure gitu ya, lebih banyak tahu tentang banyak budaya, lebih banyak lebih memahami banyak keadaan, banyak konteks, banyak situasi, lebih mengerti lah kalau di dunia ini nggak cuma satu situasi aja atau satu perspektif yang kita yakini aja yang berkembang di masyarakat, ternyata banyak gitu. Jadi aku mulai mengerti dan bertumbuh dan berkembang, memahami keadaan itu, memahami realita itu gitu sih Din. Yang result to open-mindedness ya Rin. Iya benar-benar. Semoga ya. Ngerasa dong pastinya versi Dina sekarang lebih open-minded misalnya, atau apalagi Din?
Iya sih. Kalau misalkan aku ngobrol sama Dina 3 tahun lalu, mungkin bisa jadi obrolannya nggak nyambung, Rin. Kalau misalkan aku review balik gitu ya, dari pola pikir pasti udah banyak yang berubah. Lebih kayak yang tadi Arin sebutin, lebih bisa menerima perbedaan. Karena dulu kan jatuhnya aku, institusi pendidikan yang aku pergi ke sana itu lebih, orang-orangnya lebih homogen. Dari banyak hal, misalkan dari background agama, background sosial, semuanya lebih cenderung homogen dibandingkan yang sekarang. Sedangkan sekarang kita benar-benar very banget, lebih bisa berusaha buat mengerti, dan keadaan bikin kita terpaksa buat mencoba memposisikan diri kita di sepatu orang lain gitu. Kayak oh dia mikir kayak gini, nggak selalu salah loh, hidup tuh nggak hitam putih gitu. Yang ngasirin aku ngerasanya kayak gitu. Kayaknya Arin juga, kita sering diskusi dan aku kayaknya melihat Arin juga sebenarnya hampir sama. Mandiri, kalau mandiri aku memang udah dari lama dari asrama. Arin juga sama, ya ngasirin. Arin kita ternyata banyak samanya ya. Terus hal yang aku ngerasa banyak berubah adalah, alhamdulillahnya sekarang kan kita jadi lebih terbiasa sama bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya. Terus aku ngerasanya outlet source informasi kita jadi jauh lebih besar setelah kita mau bahasa lain. Misalkan di internet kita kalau misalkan cari bahasa Indonesia, source-nya bisa jadi terbatas. Kalau misalkan kita cari keyword-nya dalam bahasa Inggris, bisa jadi semakin bertambah. Terus kalau misalkan hal yang kaitannya sama Jepang, pasti lebih efektif dan lebih informatif kalau kita carinya dari bahasa Jepang, dari source aslinya gitu. Jadi maksudnya ternyata bahasa tuh powernya segininya ya gitu. Menyadari banget ya manfaat bahasa. Apalagi aku juga sih, Din, aku nambahin dikit, kalau bahasa itu tuh kayak awal pembukaan podcast ini aku bilang aku nyari aman gitu, aku nggak mau, aku berusaha menghindari kayak aku harus belajar bahasa lain, aku maunya tanpa harus belajar bahasa lain aku bisa kuliah gitu. Tapi ternyata nggak rugi kok kalau misalnya kita bisa bahasa Jepang, justru itu jadi nilai plus gitu. Maksudnya meluangkan waktu untuk bisa belajar bahasa lain gitu, itu bakal jadi investasi buat kita juga kan gitu ujungnya. Meskipun sekarang ya bahasa Jepangku jadi kayak aku agak sedikit menyesal, aduh gimana nih bahasa Jepangnya kenapa dari dulu nggak diingin aja diseriusin gitu. Tapi ya dengan kadar bahasa Jepangku sekarang, aku ngerasa itu aku udah merasa segitu powerfulnya gitu. Dan apalagi kalau misalnya aku seriusin gitu, mungkin lebih powerful lagi gitu sih gitu. Nah, kalau aku nambahin dikit tuh tentang si bahasa itu juga terjadi di caseku gitu. Ya meskipun itu tadi testimoninya bukan berasal dari orang yang udah jago banget gitu, Din. Iya betul. Aduh apalah aku Marin, pikiran yang kasih gitu deh. Terus apa lagi, Din? Kira-kira ada lagi atau gimana? Cuma mau nambahin dikit tentang bahasa tadi. Of course itu bukan satu-satunya tool ya, Rin. Kayak bukan satu-satunya alat buat membuka dunia ini. Kalau misalkan kita ternyata misalkan Tomodachi ternyata nggak suka bahasa, nggak interest sama bahasa, ya nggak apa-apa juga. Karena yang penting kita tahu apa skill atau tool yang relevan buat kita nanti ke depannya apa. Kalau aku personally, kenapa aku interest di bahasa Jepang, karena mungkin salah satu tujuanku setelah lulus aku pengen dapat kerja di Jepang misal. Makanya aku mau di-effort ke sana gitu. Kalau misalkan memang ada teman-teman misalnya kayak nanti selanjutnya Arin mau kayak gimana, misal lebih mementingkan misal internship di Eropa atau di Amerika atau internship di Indonesia, atau kayak bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus, itu kan beda-beda lagi ya skill yang kita butuhin sama tool yang kita harus tonjolin dari kitanya gitu. Jadi bukan satu-satunya juga teman-teman. Tuh deh. Aku nambahin dikit, kalau aku bedanya aku versi 3 tahun sama sekarang hampir mirip-mirip sih sama Dina, tapi satu lagi tambahannya, karena mungkin Dina juga ngerasain kalau misalnya kita pas kuliah selama 3 tahun ini tuh kita, mungkin teman-teman kan ini terlepas dari kuliah di mana aja atau gimana, tapi aku melihat diriku 3 tahun sebelumnya sama yang sekarang tuh, karena selama 3 tahun itu aku sempat merasakan dan berada di beberapa kondisi yang berbeda gitu ya. Jadi aku jadi lebih adaptable gitu, jadi ngerasanya kayak kalau kondisi-kondisi yang dulunya aku gak kebayang berada di posisi-posisi seperti itu, jadi aku punya kesempatan selama kurun 3 tahun itu aku bisa melewati yang ternyata aku gak nyangka aku bisa melewati. Dan sekarang kayaknya aku bisa ngerasa lebih adaptable gitu, kayak kalau kondisi yang berbeda-beda kayaknya aku meskipun gak terlalu langsung banget, tapi kayaknya ya karena kita udah ini ya berusaha beradaptasi juga sebelumnya, mungkin waktu untuk beradaptasi nanti selanjutnya mungkin nanti nggak terlalu memakan waktu lebih lama misalnya, atau ya lebih tahu oh ya ini kayaknya kita pernah ada di kondisinya seperti ini gitu. Terus yang penting banget nggak sih, Rin, buat siapapun dimanapun. Setuju. Dan terlepas dari apapun situasi yang nggak harus kuliah di luar negeri juga, atau nggak harus, ya banyak banget cara-caranya, banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa mengantarkan kita ke
versi kita yang berbeda gitu ya. Begitu. Panjang Deh. juga. Gitu. Semoga terima kasih banget kalau teman-teman sudah Tomodachi semua sudah mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih sekali karena ini perbincangan yang sangat panjang kayaknya. Jadi sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang masih mendengarkan hingga detik ini. Semoga ya tetap dengerin terus di episode selanjutnya. Ya. Kalau teman-teman ada masukan, juga kita sangat menerima ya Rin. Kita punya Instagram kita di boleh di DM, boleh di komen, boleh di hai aja sama kita. We're really open. Namanya apa Din? Belum kita keperkenalkan kayaknya. Ini belum ya? Belum. Search podcast dari Tomodachi aja teman-teman. Iya, nanti kita bakal banyak update di situ. Jadi kalau misalnya mau nyari username-nya @dari Tomodachi. Semuanya digabung. Ramaikan. Itu jadi salah satu media untuk berinteraksi juga. Jadi kita berharapnya kita bisa tahu nih siapa nih yang dengerin kita. Dan nanti kalau ada komentar, ada saran gitu. Jadi kita tahu gitu dan bisa memperbaiki podcast selanjutnya sesuai ini nih. Kira-kira gimana nih Tomodachi yang dengerin sekarang kira-kira bagusnya gitu. Stay tune terus buat episode-episode kita ke depannya. Semoga ini jadi manfaat ya Rin buat semuanya. Amin. Ya, udah sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman Tomodachi semua. Dina dan Arin pamit undur diri. Bye bye. Ya.